kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena selain dia cerdas ya, nyambung kalau diajak diskusi, beliau juga bisa membina rumah tangganya dengan baik. Jadi Mbak Ica ini contoh banget buat saya, Mbak Ica ini panutan buat saya. Jadi saya kaget sekali ketika ada yang menyampaikan bahwa beliau wafat kemarin malam gitu. Jadi kayaknya masih nggak percaya gitu. Terakhir komunikasi mungkin Mbak Ingrid? Kita sering komunikasi walaupun hanya via medsos ya, saling mensupport gitu. Mbak Ica juga sering ketika saya menyampaikan sesuatu gitu di medsos, beliau repost gitu kan. Begitu juga saya. Jadi kita memang saling mensupport gitu. Terakhir kita ketemu fisik itu 2023 akhir 2003, beliau di kantor suami, diskusi gitu, ngobrol banyak gitu. Tapi sepengetahuan Mbak Ingrid ada riwayat penyakit apa sih? Nggak pernah. Mbak Ica tuh setahu aku selalu segar, selalu bugar, selalu aktif ya. Jadi nggak pernah tahu gitu. Saya nggak pernah tahu, mungkin teman-teman yang lain juga nggak pernah tahu Mbak Ica tuh punya penyakit apa gitu, karena selalu cantik gitu ya, nggak pernah kelihatan lesu, lemah gitu, dan mobilitasnya tinggi gitu. Jadi kita nggak nyangka aja kalau dia tiba-tiba seperti ini gitu, wafat gitu, karena nggak sakit dulu gitu. Jadi kita benar-benar shock ya, saya kaget gitu. Sempat ada firasat nggak sih? Kalau saya sih enggak ya, tapi kalau dengar cerita dari teman-teman yang terakhir ketemu dengan almarhum, katanya selalu bicara kematian gitu. Terus memang kalau bicara kalau mau meninggal mau di tanah kusir aja gitu. Jadi ya mungkin beliau sudah gitu. Iya, sudah ada ini kali ya, ada petanda dari diri dia sendiri gitu, dari almarhumah. Ucapan harapannya mungkin Doanya mungkin Ya tentunya untuk keluarga ya, terutama untuk Ciki, untuk Mas Ika, supaya diberikan ketambahan karena memang ini mendadak ya. Pasti kaget ya, keluarga juga shock gitu. Dan insya Allah karena Mbak Ica orang baik ya, insya Allah almarhumah khotimah ya di jalan Allah, itu aja sih. terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pasti ya hari ini kita semua pasti seluruh Indonesia pasti berduka. Kita kehilangan Marissa Haque. Semua pasti tahu pelaku seni, tapi dia juga pendidik, pengajar, cerdas, berperilaku sangat baik, kemudian banyak berbuat untuk bangsa ini, orangnya ramah, kemudian bergaulnya luas tanpa pilih kasih, pokoknya sangat berkesan. Jadi pasti hari ini kita semua kaget karena saya masih sering lihat postingannya, masih lihat sehatnya dia, masih lihat dia pergi dengan keluarganya yang harmonis ya. Contoh yang baik Marissa Haque itu sama keluarga Ikang Fauzi dan anak-anaknya. Hilang banget. Tapi aku merasa bahwa belakangan kayaknya Ica itu kayak udah punya
Vin sendiri, karena dia sering nulis-nulis di IG-nya bahwa usianya udah 62, umur itu begitulah ya, kan mereka keluarga religi. Jadi aku yakin mereka semua akan ridho, akan ikhlas menerima keputusan Allah yang pasti bagi setiap hamba-hambanya. Itu pasti. Cuman barusan saya sedih banget karena lihat Ikang ya Ikangnya tuh sampai saat ini kalau aku lihat masih seperti ya shock, tepatnya tuh shock. Dan mungkin karena mereka tuh selalu bersama jadi mungkin saya nggak yakin dia berat ya, karena keagamaannya baik banget ya, cuman mungkin takut kangen, takut rindu, itu pasti anak-anaknya juga. Tapi saya mau bilang sama jalan Ica yang cantik, Ica yang baik, Ica yang cerdas, Ica yang selalu baik sama semua teman-teman ya. Kita nggak akan pernah lupa sama Ica sama kebaikannya, sama jasa-jasanya, dan kita masih bisa lihat karya-karyanya mungkin lewat layar kaca, layar lebar. Kalau kita kangen dan rindu Ica, insya Allah husnul khatimah, Allah terima semua kebaikannya, Allah ampunkan semua kesalahan dan kehilafannya, masuk di surganya Allah. Sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman pers yang hadir hari ini. Dan kita berdoa untuk Marissa Haque dan terutama Ikang dan anak-anaknya, karena pasti saya tahu pasti itu akan berat buat Ikang dan anak-anaknya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu mendengar kabar ada riwayat sakit dari almarhumah sendiri? Enggak, orang saya bilang kalau saya lihat beberapa kali dari IG-nya tuh dia lagi jalan-jalan sama keluarga ya. Kemudian kalau enggak Ica tuh posting makanan-makanan yang entah itu hasil karya teman-temannya yang dia pengen promosiin, apakah itu makanan, apakah itu apa. Kemudian kalau enggak jalan-jalan sama Ikang sama anak-anak, kalau enggak dia lagi ngajar. Jadi Marissa itu menurut saya memang hari-harinya padat dengan sesuatu yang manfaat. Itu dari dulu. Di film begitu, di parlemen juga waktu dia di DPR begitu, lantang, berani. Jadi orangnya emang ekspresif gitu ya. Ya jadi pasti kita kehilangan, dan kita bisa lihat dari yang datang melayat semua lapisan ada, ya kan? Berarti hubungannya silaturahmi dia pada siapapun pasti baik dan indah. Terakhir komunikasi langsung gitu kapan? Aku suka di WA aja, karena kan sekarang situasinya beda ya. Masing-masing udah sibuk, Jakarta macet, kemudian orang udah sibuk sendiri, tapi masih suka say hi gitu. Dia masih suka nge-like saya suka nge-like dia gitu. Dan ini hari saya menghormati untuk kepergiannya. Jadi saya begitu dengar, saya langsung sama sahabat saya, aku mesti antar dia. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Makasih. Ciki anak perempuan, aku juga masih punya ibu, walaupun papaku udah nggak ada, tapi kan aku udah ngerasain lah gitu gimana rasanya. Jadi kita datang ke sini support, terus ternyata di dalam banyak ketemu teman-teman, ada Mario Irwinsyah, ada banyak teman-teman yang langsung datang, langsung bantu, karena bener-bener Ciki kayaknya udah nggak kepikiran apa-apa. Terus aku tadi nanya, Ciki gimana gitu ya, belum makan dari pagi gitu. Udah kita paksa-paksa makan, tapi gitulah, tapi udah kita kasih obat lambung, terus udah dikasih apa lagi tadi, pisang, tapi ya makannya sedikit-sedikit, terus dikasih lontong sayur apa-apa gitu tadi sedikit, pokoknya dipaksa dikit-dikit gitu. Om Ikang juga belum makan seharian, karena kan ini mengagetkan ya, tapi ya pesan pentingnya adalah ya kita manusia nggak pernah tahu nih, sekarang kita ketemu kayak gini wawancara semua sehat gitu, umur kita nggak tahu 10 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi nggak tahu gitu. Karena Tante Marissa baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu, ngajar. Terus tadi aku tanya, semalam Ciki ketemu udah biru jam 00.50, nggak ada yang tahu kenapa, tapi di sebelah beliau itu, di sebelah almarhumah tuh masih ada laptop,
ada Al-Quran, habis baca Al-Quran, ada kacamata, jadi habis ngajar juga sampai malam gitu. Jadi bener-bener ya sepertinya fit sekali gitu. Hanya 2 hari lalu sempat diare atau apa gitu, tapi itu udah selesai sebenarnya, udah sehat gitu. Tapi ya umur kita nggak ada yang tahu, makanya benar-benar bismillah, banyak istighfar, banyak berdoa, dan alhamdulillah Tante Marisa tuh cantik gitu, baik gitu. Ya insya Allah jannah lah, dan dimudahkan Allah semua urusannya di alam barzah dan di akhirat. Melihat kedekatan dari Ciki sama almarhumah sendiri seperti apa sih dari kamu? Ya segimana selayaknya anak perempuan sama ibunya lah gitu kan. Emang mereka masya Allah ya, dan Tante Marisa, Pak Mikang juga terlihat seperti benar-benar orang tua yang benar-benar berhasil bisa mendidik anaknya dengan baik gitu kan gitu. Jadi ya masya Allah lah, pasti indah hubungannya antara mereka. Mbak di dalam nampak Mas Ikang sangat terpukul. Iya, diem semuanya, Bella diem, Ciki diem. Tadi Ciki aku peluk dari belakang, dia bilang makasih ya Kak. Dia pikir aku siapa gitu, begitu dia ngeliat muka aku, Cak gitu, makasih ya Cak deh gitu. Jadi kayak makasih, doain, dia cuma minta doa aja gitu. Jadi ya semua teman-teman doain, maksudnya terima kasih nih teman-teman pers juga bisa menyiarkan ini kan, semoga insya Allah makin banyak doa buat Tante Marisa gitu. Oke. Makasih teman-teman. Makasih ya Kak. Barakallah.